Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, hari ini kita ketemu daring lagi ya. Oke, saya jelaskan tentang PPT yang Bu Ririn kirim kemarin dulu. Sebentar. Oke. Kelihatan? Kelihatan anak-anak? Iya, Bu. Oke. Iya, kelihatan, Bu. Oke, saya lanjut ya. Iya, Bu. Kita unmute dulu. Oke. Oke. Jadi yang pertama, yang kemarin sudah Bu Ririn sampaikan kemarin, di materinya adalah solusi persamaan nirlanjar. Kalau kalian nggak ngerti nirlanjar, itu sama dengan persamaan linear ya. Ada non-linear dan ada linear. Kemudian di sini, di slide kedua, jadi sama seperti penjelasan yang kemarin yang sudah saya share, untuk yang di Zoom juga, ini ya, nirlanjar itu adalah non-linear. Seperti itu. Nah, langsung aja. Di sini ada dua. Kalau kita menyelesaikan persamaan, itu pastinya kita akan mencari nilai X. Nilai X. Dan ada dua metode yang bisa kita gunakan. Untuk yang pertama adalah metode tertutup, dan yang kedua adalah metode terbuka. Nah, untuk yang metode terbuka, jadi Bu Ririn mengumpamakan ini adalah sebuah selang ya. Selang itu, nah, nanti saya kasih animasi aja. Seperti yang dijelaskan, metode tertutup juga membutuhkan selang. Anggap aja selang itu adalah, saya unmute dulu punya siapa ini ya. Sebentar. Di-mute dulu ya semua ya. Enggak, Bu, enggak. Oke. Oke, saya lanjut ya. Sebentar, kok nggak enak ini. Oke, jadi di sini memerlukan suatu selang, ya. Jadi di selang ini untuk mencari akar yang berada pada selang, minimal terdapat satu buah akar. Sebagaimana namanya disebut akar sejati. Nah, nanti saya jelaskan contoh next ya. Jadi yang pertama dalam metode tertutup adalah metode bagi dua. Nah, gini, kalau metode bagi dua, coba perhatikan. Bu Ririn punya spidol ini, anggap aja ini adalah satu kesatuan panjang. Dari namanya metode bagi dua, otomatis nanti akan kita bagi dua. Pas di tengah-tengah. Misal saya bagi dua ya, saya potong. Nah, pas akan kita cari nilai akar setelah kita bagi dua. Perhatikan di sini. Kalau saya punya yang Bu Ririn garis bawah ini, bentar, saya taruh sini. Metode bagi dua dilakukan dengan pencarian akar suatu persamaan yang membagi dua selang. Sama, anggap aja ini selang. Spidol biru sama spidol hitam, ini saya buat adalah suatu selang. Jadi nanti yang akan kita bagi dua. Jadi bayangkan ini adalah suatu selang. Nah, metode ini mengasumsikan fx atau fungsi fx adalah kontinu pada interval A1, B1. Saya rasa kalian sudah tahu interval ya, sudah dipelajari di kalkulus. Serta FA dan FB mempunyai tanda yang berlawanan. Perhatikan, FA dikalikan dengan FB kurang dari 0. Otomatis minimal ada salah satu akar pada interval A1, B1 tersebut. Dalam metode ini selalu dibagi dua jika fungsinya berubah tanda sepanjang suatu subinterval, maka letak akar kemudian diletakkan di tengah-tengah. Tadi, yang kalau saya sudah bagi menjadi dua, berarti nanti kita punya persamaan di sini. Di ujung sini sama ujung sini, ujung ini sama ujung sini. Kita mempunyai akar-akar di situ. Nah, nanti jelasnya kita ke contoh soal ya. Oke, lanjut. Adapun langkah-langkahnya, oke, perhatikan. Ada langkah-langkahnya untuk metode bagi dua. Pilih selang interval
pencarian awal X1, perhatikan, ini adalah X ya. X ini adalah di antara X1 sampai dengan XU, karena kita nggak tahu dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2 terus. Nanti sampai apa? Karena dibagi 2, berarti X yang diketahui tadi, langkah kedua, taksir nilai XR, XR adalah X yang dicari dalam selang dengan cara membagi 2. Perhatikan, kalau Bu Ririn punya selang, anggap aja ini selang panjang, spidol ini. Kalau Bu Ririn bagi 2, saya bagi 2, saya potong ya. Jadi nanti kita punya ini X1, ini X2, ini X1, ini X2. Kalau mencari XR, anggap aja kita punya 1 dulu selang, berarti X1 ditambah dengan X2 dibagi 2. Nanti ketemu XR. Paham ya dari situ ya? Oke. Kemudian langkah ketiga. Langkah ketiga di sini, jika X1-nya dikali dengan FR kurang dari 0, berarti akar letak interval di bawah XR. Sehingga interval pencariannya X1 sama dengan tadi. X-nya tadi yang kita cari itu di antara X1 dengan XU. Kalian nggak usah khawatir, nggak usah bingung, nanti kita di soal lebih jelasnya. Kemudian yang kedua, ini berarti ada beberapa cara ya. Yang pertama tadi jika fxr-nya kurang dari 0. Untuk yang kedua, fxr-nya lebih dari 0. Baru yang ketiga adalah fxr-nya sama dengan 0. Iya, jatuh. Nah, oke. Kita unmute dulu itu punya siapa ya. Oke, lanjut ya. Saya lanjutkan. Ke slide 7. Oke, kondisi berhentinya lelaran dapat dipilih salah satu. Jika satu lebar selang A dikurangi B, ingat ini ada tanda mutlak. Tanda mutlak berarti adalah semua selisih itu nilainya ada 2 kemungkinan kalau kita punya tanda mutlak. Kalau misalkan di dalam mutlak, misalkan nilai min 3 di dalam mutlak, berarti nilainya berapa? 3 ya. Gitu ya. Atau kita punya A di dalam akar berarti dia punya 2 arti. Dia bernilai A positif dan juga bernilai negatif. Karena sesuatu semua di dalam tanda mutlak nilainya adalah positif. Makanya punya 2 kemungkinan. Misalkan epsilon ini adalah nilainya 2, berarti otomatis selisihnya di sini bisa jadi 2 atau bisa jadi berapa? Min 2 gitu ya. Kalau nilainya sama dengan, bukan kurang dari. Oke, yang kedua adalah nilai fungsi di hampiran akar Fc sama dengan 0. Langsung ke contoh soal aja ya, biar kalian nggak bingung ya. Oke, langsung contoh soal. Misalkan Bu Ririn punya akar persamaan, carilah nilai akar dari persamaan Fx sama dengan X pangkat 3 min X min 1 sama dengan 0. Ingat, di metode numerik di sini adalah mempelajari X yang lebih dari pangkat 2. Ini contohnya adalah X pangkat 3. Makanya biasanya kan kalian kesulitan untuk mencari nilai X-nya. Oke. Yang pertama adalah contoh. Ya, suatu persamaan. Kita pilih A-nya sama dengan 1. Dan B sama dengan 2. Karena F1 berarti kita cari F1 ya, FA. Satunya kita substitusikan. Kalau 1 kita substitusikan ke dalam ini berarti 1 pangkat 3, 1 dikurangi 1, hasilnya apa? Negatif ya. Betul ya? Negatif ya. Kalian boleh ya, kalau misalkan ditanya, speakernya boleh diaktifkan, nggak apa-apa. Kita substitusikan nilai FA dan nilai FB. Kita cek tadi, setelah FA kita masukkan 1, ketemunya negatif. Kan 1 dikurangi 1, 0 ya. 0 dikurangi 1, negatif 1. Berarti negatif, nilainya negatif untuk F1. Kemudian nilainya dari F2-nya kita substitusikan, nilai 2, berarti 2 pangkat 3 berapa? 8. 8 dikurangi 2, 6. 6 dikurangi 1,
5. 5 nilainya positif. Berarti kita punya F1 negatif dan F2 positif. Ingat, tadi kan ada perkalian kita cek ya. Jika F1 dikalikan F2 kurang dari 0, berarti memenuhi syarat yang tadi. Langkah tadi saya cek ya. Ya, Bu. Oke, tadi. Berarti memenuhi yang pertama. Otomatis sesuatu yang dikalikan negatif pasti nilainya kurang dari 0. Bisa jadi seperti itu ya. Oke. Maka salah satu akar terletak di antara 1 dan 2. Perhatikan di sini. Kalau saya punya tadi, berarti ujung satunya di sini adalah 1, ini 2. Ya, ini kita punya selang tadi. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2. Tadi ya, setelah kita cek FA-nya negatif, kemudian FB-nya positif. Positif. Oke. Oleh karena itu, jadi di sini yang dicari adalah pembedanya tadi ya. Karena F2 tadi bernilai berapa? 5. Oke. Jadi begini. Caranya Bu, ini kok ada X0 sama dengan 3/2. Perhatikan di sini. Ingat rumusnya tadi, X1, kita punya X1-nya, ini tadi ya rumusnya ya, tak lihatkan, biar kalian masuknya tadi langsung dicontoh. Langsung dicontoh aja wes, nggak apa-apa wes, daripada kalian bingung. Oke, perhatikan aja spidol yang Bu Ririn pegang. Tadi kita punya ujung yang ini tadi adalah berapa? Kelihatan nggak sih? 1. Oke, di sini ya. Perhatikan ujung yang di sini tadi adalah 1, ujung yang di sini adalah 2. 2. Kalau kita bagi 2, saya lepas di sini. Berarti berapa? Di sini 2. ya, di pandangan kalian di sini tadi 2 ya. Oke, di sini dulu. Sorry jatuh. Berarti kalau kita punya di sini berapa? Tadi 1, berarti separuhnya dari antara 1 dengan 2 tadi kira-kira di titik tengahnya berapa? Kalau kita bagi 2 rata. Berapa? 1,5 ya? Benar? Ya, Bu. Ini kan Ya, Bu. ini kan berapa tadi? Ini kan anggap aja yang di pandangan kalian wes. Ini 1. Yang ujung biru ini adalah 1, ujung putih ini adalah 2. Di tengah-tengahnya, anggap aja ini adalah kayak garis bilangan, berarti di tengah-tengahnya pas ini kalau saya di sini, itu berapa? 1,5 ya? Iya, Bu, Ya, Bu. betul. Gampangannya kan 1 ditambah 2 dibagi 2 ya? Betul? Iya. Oke, berarti Betul, Bu. titik tengahnya saya punya di sini. Tadi yang biru ya. Ini 1, berarti ini 1,5. Betul. Yang di sini Iya, 1,5, di sini 2. Paham ya maksudnya ya? Jadi kita Iya, punya Bu. 2 selang. Punya 2 selang. Setelah kita bagi tadi, di sini 1, di sini 2, berarti titik tengahnya di sini adalah 1,5. Caranya mengetahui tadi adalah 1 ditambah dengan 2 dibagi 2. Seperti kita cari min rata-ratanya. Ya. Oke. Jadi kita ketemu di sini, kita punya karena kita sudah bagi 2, berarti di sini adalah 1, di sini 1,5, 1,5, di sini 2. 2. Saya punya whiteboard kayaknya. Tapi agak sulit ya di kalian karena kita kayak cermin gitu ya. Sebentar. Saya gambarkan. Oke. Sebentar. Susah.
Oke, perhatikan di sini. Kelihatan? Ya. Ada di mana? Ya, kelihatan, Bu. Ya, oke. Jadi kalau misalkan tadi, spidolnya tadi, kita punya selang 1 sampai dengan 2. Kemudian kalau kita bagi 2, tengah-tengahnya di sini, berarti kita punya 1, di sini 1,5, otomatis di sini 1,5, di sini 2. 2. Dari sini paham ya? Bayangkan Ya, Bu, paham. spidol tadi yang kita bagi 2 letaknya di tengah ini, ya. Begitu? Ya, Bu. Ya, sampai di sini Ya. paham ya? Oke, jadi setelah itu, jadi nanti sama ya, kita mencari kondisi di sini. Kalau kalian perhatikan di sini, X1-nya di sini adalah 1 ditambah titik tengahnya, karena kita punya 2 tadi. 1 ditambah 1,5 dibagi dengan 2. Sama dengan 1,25. Dari sini paham untuk mencari X1? Berarti kita cari selang yang satunya dulu, karena kita punya di sini 1, kita punya 1,5. Kita jumlahkan, kita bagi 2. Kemudian untuk selang yang berikutnya 1,5 ditambah dengan 2. Paham? Paham, Bu. Paham ya? Gampang saya rasa kalau misalkan kalian punya sesuatu dibagi 2 gitu. Nah, nanti semua selang-selangnya, titik-titiknya kita cari. Itu adalah kita yang pertama. Karena yang kita jumlahkan tadi adalah X1, berarti di sini X1. Berarti 1 ditambah 1,5 dibagi dengan 2. Berarti nilai X1-nya di sini adalah 1,25. Seperti itu. Kemudian, kalau sudah dapat X1, berarti kita substitusikan ke dalam fungsi tadi. Berarti kita cari Fx1. Karena X1-nya 1,25, berarti kita masukkan F1,25. Sehingga didapatkan negatif 19/64. Seperti dugaan kita yang tadi. 1 saja itu nilainya negatif. FA tadi ya. Ternyata masih negatif di situ untuk nilainya 1/4 ya. Oke, nilai akar yang dicari kalian lihat ada simbol merah. Betul? Iya, Bu. Siapa yang nyoret ya? Ada yang nyoret? Enggak, Nggak Bu. tahu. Saya nggak nyoret sih. Oke. Teman yang ada yang buka itu, Bu. Gimana? Ada teman yang buka itu. Teman siapa? Kurang tahu, Bu. Ya wis, nggak apa-apa wis. Oke ya. Jadi di situ ya. Oke, karena udah tahu ya dari sini untuk setelah X-nya kita dapatkan, kemudian nilai X1-nya kita substitusikan, dari situ sudah paham? Fungsi seperti fungsi yang pada pertanyaan tadi, mencari akar. Dari sini paham ya? Halo? Dari sini paham ya? Paham, Bu. Oke. Kemudian, ini kenapa juga ya? Adakah yang mencoret? Oke. Lah, setelah tadi mencari nilai X1 dengan cara yang sama, kalian mencari X2. X2 tadi berarti kita substitusikan yang 1,5. Berarti kita punya X-nya. Karena X-nya kita sudah dapat tadi. Ya, berarti kita punya X1 ditambah dengan X setelah itu. Paham? Jadi di rumusnya tadi kan X1-nya karena kita sudah cari nilainya 1,25. Kemudian untuk mencari X2, berarti X1 ditambah dengan selang yang terakhir yang kita cari. Jadi kalau saya punya tadi, di sini 1, di sini 1,5 ya. Di sini 2. Iya, Bu. Nah, berarti yang dicari adalah ditambah dengan 1,5-nya tadi. Dibagi 2. Sehingga ketemu X2-nya 1,375. Nilainya positif. Bila prosedur di atas diulang kembali sampai dengan X5, kita perhatikan di sini. X2-nya ini sudah bernilai positif.
Kita perhatikan X3-nya, X4-nya, X5-nya. Perhatikan dari angka-angka di situ. Kalian perhatikan apa yang dapat kalian simpulkan di situ. Itu umpama kita sudah cari. Nanti kalau ketemu untuk mencari X3, sama halnya gitu ya. Berarti X3 sama dengan 1,375 ditambah berapa? Ditambah berapa? Halo? Ya, Bu. Kira-kira ditambah berapa? Jadi rumusnya tadi ya. Kita punya di sini. Ya. Perhatikan langkah 2. X1 ditambah dengan XU. X itu adalah X berikutnya. Dibagi dengan 2. Gitu ya, seterusnya. Jadi kayak tadi berarti tadi ya. Bentar. Ini kenapa ya coretannya nggak bisa hilang ya? Gak bisa hilang coretannya, Bu. Ah, iya. Yes, nggak apa-apa. Lanjut aja. Ini ya? Oke. Selanjutnya jika bingung, langsung ke contoh soal 2, biar lebih paham. Dengan cara yang sama, ini ya, carilah lokasi akar. Ini pangkat 2 ya, nggak apa-apa. Kita tetap aja kita menggunakan cara yang pakai numerik. Jadi perhatikan, langkah pertama ya kita harus ngecek dulu. Apapun itu kita harus ngecek dulu. FA-nya berapa, FB-nya berapa. Gitu ya. Karena ini diketahui selangnya adalah 2,9. Berarti 2,9 berarti di sini adalah 2, di sini 9. Paham ya? Dari sini paham dulu apa itu selang? Kalau misalkan selangnya tak ganti 3,6, berarti di sini 3, di sini 6. Paham ya? Paham, Bu. Iya, itu adalah ujung-ujungnya. Kita cek, berarti FA-nya di sini 2. Kita cek. Kita substitusikan ke dalam fungsinya sehingga setelah dicari nilainya adalah negatif 9. Kemudian untuk FB-nya, untuk selang yang 9 ini 40. Perhatikan, negatif 9 dikali 40 pastinya adalah negatif. Berarti kondisinya sama dengan yang soal yang pertama tadi. Dia kurang dari 0. Nah ini kok waktunya habis ya. This meeting will end. Ada? Nggak apa-apa wis. Oke, lanjut. Kurang 10 menit. Oke, dengan cara yang sama, karena panjang selangnya tadi, ingat kita cari adalah selisihnya. Ya, selisih dibagi 2 ya tadi ya, untuk mencari titik tengahnya ya. Ya, Bu. Iya, berarti 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Panjang setengah selang berarti adalah 3,5. Berarti kalau saya punya di sini, berarti di sini 2, di sini 9, berarti kalau saya, 9. Kalau saya bagi 2 berarti apa? Di sini 2, di sini 3,5, di sini 3,5, di sini 9. Gitu ya? Paham dari sini? Paham. Iya, kita cari titik tengahnya. Kemudian titik tengah selang tadi kita sama dengan cara yang pertama tadi. Karena selangnya di sini mulai dari 2, maka 2 ditambah dengan titik tengahnya. Berarti berapa? 5,5. Ya? 5,5. 5,5 atau 5,5 boleh. Galat errornya kalau di sini yang ditanya tadi kayaknya di soal, sorry tak cek lagi ya. Kayaknya galatnya yang dicari. Coba saya lihat. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Galatnya kalau misalkan mencari galatnya, kalau kalian itu jadi 5 sendiri dikurangi 5,5 sama dengan 0,5. Bu, 5-nya dari mana? Ada yang tahu 5-nya dari mana? Enggak tahu, Bu. Yang lain? Yang lain? Belum tahu, Bu.
Oh, belum tahu. Oke, saya gambarkan di sini. Gambarkan di sini tadi. Iya, Bu. Kalau saya punya di sini tadi 2, di sini 2 ya, soal ya. Di sini 9. Kalau kita cari selisihnya, kelihatan nggak sih? Oke, saya tak berdiri aja. Ya, oke. Di sini 2, di sini 9. Kalau kita cari selisihnya tadi kan 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Betul ya? Betul. Oke, 7 kalau dibagi 2, 3,5. Berarti titik tengahnya di sini kan bukan 3,5. Tetapi berapa? Tapi berapa? 5, Bu. 5, betul. Berarti titik tengahnya di sini 5. 5, Bu. Ya, Iya. 5. Yakin 5 nggak 5,5? Iya, Bu. Yakin 5 nggak 5,5? 5. 4. Yakin 5 atau 5 atau 5,5? Coba silakan gambarkan. Gambarkan di buku kalian. Ada 2. Mana sih rekan-rekan saya? Oh, 5,5, Bu. Ya, dipastikan dulu. Berapa? Ujungnya 2. Ujungnya lagi 9. Kalau kita cari titik tengahnya tadi itu ketemu 3,5. Ya. Berarti Iya, berapa? Titik Iya, tengahnya. 5,5. 5,5. 5,5, Bu. 5,5 dari mana? Kayak cara yang tadi, berarti 2 ditambah 9 dibagi 2. Paham ya? Iya, Bu. Sedangkan kalau titik tengahnya memang 3,5 karena panjang setengah selang masuknya. Seperti itu. Di 5,5. Terus kemudian 5-nya dari mana? Kalau Bu Ririn tahu, kira-kira dari mana kalian tahu? Oke. Tak kasih PR ya. Dari mana 5-nya silakan dicari jawabannya sendiri. Saya lanjut ya. Karena tadi yang ditanya adalah titik tengahnya, perhatikan di sini. 2 tadi adalah selang yang paling ujung, perhatikan. Jadi C1 tadi kan ketemu 5,5 ya. 5,5 tadi sudah tahu ya titik tengahnya tadi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Berarti kita punya selangnya tadi adalah 2,5,5 dan 5,5,9. Betul? Betul, Jadi Bu. saya punya di sini 2, saya punya di sini 5,5, di sini 5,5, di sini 9. Dari sini paham ya? Paham, Bu. Iya, Bu. Nah, sebenarnya kalau Bu, boleh nggak Bu, kalau yang sudah dibagi 2, dibagi 2 lagi? Boleh. Jadi nanti tergantung soalnya, mau dibagi 2 berapa kali? Seperti itu. Kira-kira lebih gampangan mana? Cara yang satu atau cara yang kedua? Cara yang Ya, sama-sama tergantung soalnya ya. Nggak apa-apa. Iya, Bu. Oke, lanjut. Ternyata belum selesai. Tadi kan berarti kita substitusikan. Kita punya nilainya berarti F2, selang yang ujung ya. Yang kita lihat adalah ujung selang. Berarti kita punya F2. Kita substitusikan. Ketemu min 9 di sini. Nanti boleh dicoba ya di rumah ya. Kemudian kita punya lagi F 5,5. Karena ujung F 5,5 itu ada 2, salah satu aja dihitung. Kan nilainya sama. Gitu ya. Kita cari F2-nya. Dan kita cari F5,5. F5,5 dengan 9. Karena F5,5 ada 2, kita cukup ngitung 1. Ya. Dengan cara fungsi yang diketahui tadi, kita substitusikan, perhatikan nilainya. F2-nya negatif, F5,5 positif, F9-nya positif. Dengan syaratnya tadi, jika FA dikalikan dengan FB, berarti kita cek selang yang pertama dulu. 2 dikalikan 5,5. Hasilnya adalah kurang dari 0. Jadi terdapat akar pada selang. Karena syaratnya di langkah-langkah tadi adalah syaratnya kurang dari 0 baru ada akar. Setelah kita substitusikan selang kedua, kita substitusikan FA dikalikan FB juga. FA-nya adalah 5,5 dengan 9. Nilainya adalah positif.
maka tidak terdapat akar. Berarti yang ada akarnya siapa? F2 dengan F5,5. 5,5. Jadi selang tadi bukan berarti dua-duanya ada nilainya. Tetapi bisa jadi adalah selang satunya yang ada nilainya. Selang yang ini tidak. Seperti itu. Dari sini ada pertanyaan? Iya, Bu. Dari sini ada pertanyaan? Bisa ya? Jadi saya simpulkan tadi, kalau kita punya suatu selang, kita sudah bagi dua. Selang pertama kita cek dulu. Misal ini belum dibagi. Misalkan soalnya sudah diketahui, berarti yang langkah yang pertama dulu apa yang kita lakukan? Masih ingat? Kalau kita suatu punya persamaan, ya, dengan menggunakan metode bagi dua, diketahui selang 2,9. Apa yang kita lakukan dulu? Kita cek dulu nilai-nilai yang ada di akar. Jadi contoh, misalkan kalian, Bu Ririn ngasih soal ke kalian, carilah lokasi akar fungsi bla 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 dengan menggunakan selang ini. Jika kalau pertama sudah dicek, nilainya tidak memenuhi kurang dari 0, ya nggak usah dikerjakan, berarti nggak ada solusinya. Paham ya? Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita cek dulu apakah di selang ini memenuhi syarat kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, lanjut kita kerjakan metode bagi duanya. Karena syaratnya metode bagi dua harus kurang dari 0. Oke, saya ulangi lagi. Kalau Bu Ririn punya fungsi dan punya selang, apa yang kita lakukan dulu? Halo? Apa yang kita lakukan dulu? Dengar suara Bu Ririn? Dengar. Iya, apa yang kita lakukan dulu? Boleh dijawab. Kalau Bu Ririn punya fungsi, carilah lokasi fungsi dengan menggunakan selang. Misalkan 3,6. Apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Satu, mengecek nilai apa? Kita substitusikan dulu selangnya ini, anak-anak. Jadi kalau selang yang di sini tadi misalkan 3,6, berarti kita tes F3-nya berapa nilainya pada fungsi.